untuk berkontribusi itu nunggu hebat dulu atau mulai aja dulu? Kalau kita ingin berkontribusi dan bermanfaat buat bangsa atau buat orang lain, kita tidak perlu menunggu kita hebat dulu. Kita mulai dulu aja, apapun yang kita punya, apapun yang kita usahakan, itu akan mengikuti kita ke arah ke depannya. Kalau kita nunggu kita hebat, lantas kapan? Ikutilah kebenaran, karena kalian akan mendapatkan jalan kebenaran. Tapi janganlah ikuti orang yang benar, karena suatu saat orang itu pasti akan salah. Halo Bang Fajar, aku manggilnya Bang Fajar aja ya. Oke, Bang, boleh. Ya, biar kita lebih chemistry-nya semakin main lah gitu dalam hari ini. Ya mungkin seneng banget nih akhirnya kita bisa ngobrol berdua di Duta Inspirasi Podcast pada malam hari ini. Sebelumnya aku ingin nyapa Bang Fajar dulu nih, kira-kira gimana kabarnya hari ini Bang Fajar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Dan jujur, first impression juga karena aku sebagai adik tingkat Bang Fajar ini di Universitas Darussalam Gontor, melihat sosok Bang Fajar nih merupakan mahasiswa yang sangat aktif gitu. Baik itu di kemasyarakatan, kemahasiswaan, sosial, bahkan politik ya. Yeah. Dan ya mungkin, tapi ya, kalau sekiranya kita mau ngobrol lebih dalam, ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Nah jadi, ya mungkin sebelum kita mau ngobrol lebih dalam, kurang lebih sekitar 15 menit ke depan, mungkin Bang Fajar nih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari pengalaman pribadi, atau juga boleh dari kesibukan saat ini lagi ngapain, ataupun prestasi apa sih yang dulu pernah diraih sehingga Bang Fajar bisa berada di titik sejauh ini gitu. Oke. Ya. Nah, baik teman-teman. Terima kasih juga kepada Kak Huda telah diundang di podcast Duta Inspirasi ini. Jadi perkenalkan, nama saya Fajar Satiawan Wahyudi. Sekarang duduk di semester 8, semester akhir di Unida Gontor atau kita sebut dengan Universitas Darussalam Gontor. Alhamdulillah sepanjang saya menjadi mahasiswa dan santri, selama 4 tahun ini, alhamdulillah saya telah bergerak di berbagai macam NGO atau non-government organization yang berkaitan di bidang sosial, di bidang politik, maupun di bidang ekonomi. Saya juga pernah menjadi ketua KC, dan alhamdulillah kemarin juga menjadi ketua BEM Universitas, kemudian pernah juga sekolah jurnalis di Narasi, di Yogyakarta dulu bersama Mbak Najwa Shihab, kemudian pernah mengikuti proses politik di berbagai macam volunteer ketika tahun 2024 sampai tahun 2023 ketika itu. Dan sekarang sebenarnya juga ada sih beberapa karya-karya yang 4 tahun selama saya menjadi mahasiswa itu saya buat, terutama saya telah mempublish dan menulis 20 artikel jurnal baik Sinta maupun non Sinta, dan ada 2 media sosial juga, dan media massa dan media cetak juga ada. Jadi, dan ada pun berbagai macam lomba mungkin yang pernah saya ikutin, dari lomba debat, lomba public speaking, bahkan pernah mengikuti Duta Pembicaraan Indonesia. Dari itu semua saya lewati selama 4 tahun ini. Jadi alhamdulillah pengalaman saya cukup lah, dan saya akan terus belajar lagi untuk kedepannya. Oh, Masya Allah berarti ya. Jadi selama 4 tahun ini benar-benar Bang Fajar ini bukan hanya sekedar mahasiswa ya, tapi beliau ini aktif di berbagai macam hal, baik itu di kemasyarakatan, baik itu di politik, bahkan dalam hal akademik pun dia sangat unggul gitu. Dengan dibuktikan dengan mempublish jurnalnya dan juga aktif, bahkan sempat terpilih gitu sebagai ketua Dema Universitas Darussalam Gontor. Nah, kalau dilihat-lihat nih, emang bener-bener hebat ya Bang Fajar nih, kayak sudah berkontribusi bukan hanya buat diri pribadi, tetapi juga bisa berkontribusi untuk masyarakat umum. Nah, kira-kira nih, kita masuk ke permasalahan kita pada malam hari ini. Sekarang ini kan banyak generasi muda, betul, yang bukan takut bahasanya, ingin berkontribusi, akan tapi ia menunggu dirinya hebat terlebih dahulu. Iya. Padahal kan kalau sekiranya kita menunggu hebat nih, itu kita kapan mulainya? Iya. Nah, menurut Bang Fajar nih, kira-kira untuk berkontribusi itu nunggu hebat dulu atau mulai aja dulu? Oke. Kalau kita ingin berkontribusi dan bermanfaat buat bangsa atau buat orang lain, kita tidak perlu menunggu kita hebat dulu. Tapi kita harus mulai dulu. Apa yang kita punya, apa yang kita ikhtiarkan, kita usahakan, kita lakukan. Terus ke depannya kita bisa menilai, kira-kira ketika kita sedang berorganisasi, kita melakukan kegiatan kemasyarakatan, kira-kira apa sih kekurangan kita. Nah, disitulah titik poinnya bahwa kita itu harus selalu berkembang. Karena dengan kita ikut organisasi, kita ikut turun tangan ke masyarakat, kita menjadi pemuda yang tidak apatis, itulah yang menjadi kita ini bisa mengukur seberapa
bagus dan value kita ini seberapa naik gitu setelah kita mengikuti proses selama kita menjadi mahasiswa ini. Jadi kita mulai dulu aja, apapun yang kita punya, apapun yang kita usahakan itu akan mengikuti kita ke arah ke depannya. Kalau kita nunggu kita hebat, lantas kapan? Seperti itu. Karena dengan kita berproses kita akan tahu kapasitas dan kualitas diri kita. Karena kita harus selalu bisa bermanfaat buat orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mau turun tangan dan juga mau berorganisasi. Ya gitu. Oke, terima kasih banyak. Pada intinya, kita nggak mesti harus nunggu hebat dulu untuk mulai. Karena terkadang emang untuk berkontribusi itu adalah bawaan naruli seorang manusia. Jadi ya mungkin aku pribadi banyak belajar juga dari Bang Fajar bahwasanya untuk berkontribusi itu ya cukup ala kadanya dengan diri kita pribadi. Contoh sederhananya, kalau kita emang ada kesempatan buat terjun ke masyarakat, maka lakukanlah. Ya, Betul. karena ya kita juga pasti tahu akan kemampuan diri kita dan juga pasti bisa melaksanakannya. Oke, kemudian kalau dilihat dari kepercayaan Bang Fajar nih, kayaknya emang confidence banget ya. Iya. Apalagi dalam hal public speaking, apalagi dalam hal beraspirasi. Nah, ini ada berkaitan dengan hal bersuara nih. Jadi kita ada permasalahan lagi nih di generasi muda saat ini. Iya. Kalau bicara soal tentang bersuara ya, permasalahan sekarang itu banyak anak muda yang ingin pendapatnya itu didengar. Betul. Nah, Ya. akan tetapi karena lingkungan ataupun kondisi tertentu, ia menjadi insecure. Nah, untuk tidak bersuara gitu. Nah, contoh sederhana nih, ketika kita ada di kelas perkuliahan, terkadang ada teman kita yang ingin mengkritisi ataupun memberikan argumen. Akan tapi ada aja nih teman kita yang sinis menanggapinya. Entah itu dari tatapan mukanya, entah itu dia pengen cepat-cepat selesai dari ruang kelas. Padahal kan kalau dengan berargumen ataupun dengan memberikan statement itu bisa melatih problem solving dan juga critical thinking. Betul. Nah, kira-kira nih, kalau menurut Bang Fajar nih, bagaimana sih cara kita biar bisa berani untuk bersuara di tengah gempuran manapun itu? Baik. Kenapa sih kita ya termasuk Gen Z ini ketika kita bersuara itu terkadang enggan mau didengar oleh orang lain. Nah, disinilah letak poinnya karena mindset mereka tuh mungkin menganggap kita ini masih kecil atau belum mampu. Maka diri kita selayaknya Gen Z yang hidup di mana serba semuanya ada, teknologi ada, media ada, maka gunakanlah argumen semua kalian atau cara kalian bersuara itu menggunakan apa? Dua, data dan fakta. Lah, ini yang menjadi dua argumen yang harus kalian pertahankan ketika kalian sedang ada atau sedang berproses menjadi public speaking. Karena ketika kalian berbicara seadanya tanpa adanya data dan fakta, maka apa yang terjadi? Orang-orang akan enggan mendengarkan kalian. Dan selain itu juga ada juga yang lebih penting yaitu retorika. Bagaimana Anda mengungkapkan suatu kalimat terstruktur, sistematis dan masif. Dan itu harus ada caranya. Dan setiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda. Ada yang mereka yang cenderung menjadi podcaster, jurnalis ataupun konten kreator. Semua teknik yang digunakan untuk berbicara, untuk bersuara itu caranya berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mengungkapkannya agar kita bisa berintegritas dan sesuai dengan data dan fakta, maka gunakanlah ilmu yaitu konsisten dan komitmen. Konsisten, selalu bersuara, apapun itu, menjaga netralitas, dan selalu berintegritas. Ketika kita sudah melakukan tiga itu, maka apa yang terjadi? Orang-orang akan selalu mendengarkan kita. Orang akan melihat ada kebaruan apa sih yang orang ini suarakan kayak gitu. Kemudian ketika kita mau bersuara, di situ orang-orang akan melihat kita. Oh, ternyata orang ini memiliki keunikan yang berbeda. Orang ini ternyata berbicara sesuai dengan fakta. Karena integritas itu adalah apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Begitupun dengan kita sebagai public speaking yang mau bersuara untuk negeri ini agar menjadi lebih baik, maka gunakanlah data dan fakta itu. Sehingga ke depannya ketika kita hadir dalam forum-forum dan kita menyuarakan sesuatu, kita akan didengar. Kita punya pengaruh, kita punya prestasi, kita punya rekam jejak, kita punya ide, kita punya gagasan. Dan itu tercantum dalam apa? Dalam semua yang telah kita kumpulkan itu. Dan orang akan mempertimbangkan argumen kita ketika kita bersuara. Jadi gunakanlah data dan fakta. Dan teruslah berintegritas. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih kita ketika bersuara itu gak hanya sekedar bersuara, tetapi ada seninya. Yaitu gak lupa kita menggunakan data, fakta, dan juga keintegritasan dalam diri kita.
Dan juga dalam berbicara itu ada seninya juga, seperti retorika dalam berbicara agar pendapat kita itu enak didengar oleh audiens Betul. dan juga dapat dipahami audiens. Karena terkadang public speaker tuh ya gampang sih kalau dilihat public speaker tuh bagus atau enggak. Jadi selagi argumennya gampang dicerna ataupun itu ya tandanya dia seorang public speaker yang bagus dan juga mampu bisa menyusun kata-kata agar enak didengar oleh audiens yang lain. Nah, dari pembahasan tadi nih, aku sangat takjub banget lah sama Bang Fajar nih. Kira-kira ada gak sih prinsip hidup yang sejauh ini emang dipegang Bang Fajar? Karena banyak banget nih problematik dalam kehidupan. Kira-kira Ya. ada gak sih prinsip hidup identitas Bang Fajar yang bisa dikasih buat audiens semua mungkin? Jadi ada 3 prinsip hidup yang selalu saya pegang ketika saya menjabat menjadi ketua organisasi atau menjadi anggota dimanapun itu. Kita ingat, biar lebih gampang ya, kita ingat dengan 3B. Apa itu 3B? Pertama, berintegritas. Kedua, berempati. Dan ketiga, berani. Kenapa berintegritas? Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu harus selaras dengan ideologi kita, dengan ide kita, gagasan kita. Kita tidak boleh zolim kepada yang lainnya. Kita selalu bermanfaat. Itu berintegritas. Kemudian, berempati. Kita harus berempati dengan semua orang. Kita harus mengayomi semuanya. Kita menghormati kakak tingkat, kita mengayomi adik tingkat. Kita juga menghargai mereka yang ada di atas. Kita berempati semua untuk semua kalangan, terutama untuk kaum-kaum yang termarginalkan, seperti orang tua, kakek-kakek, ibu hamil, dan anak kecil, dan lain-lainnya. Yang ketiga, berani. Berani apa? Berani untuk bersuara, berani bertanggung jawab, berani untuk terus bersuara, dan berani untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi itu ada 3 prinsip yang selalu saya pegang. 3B. Ingat-ingat ya kawan-kawan ya, berintegritas, berempati, dan terakhir adalah berani. Insya Allah. Dari 3B ini emang bukan hanya sekedar singkatan ya. Jadi ya untuk menyingkat waktu kita juga, karena kita kan tadi udah ngebahas tentang perihal berkontribusi, kemudian berani bersuara, dan juga prinsip hidup yang sekiranya itu bisa kita tiru ataupun bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya mungkin pasti nih sebagai generasi muda yang merasakan halnya sadar bahwasanya generasi muda tuh banyak banget yang belum sadar akan hal ini. Betul. Kira-kira pesan apa nih dari Bang Fajar untuk generasi muda Indonesia yang benar-benar harus disadarkan? Karena kadang generasi muda sekarang tuh mereka banyak yang gak sadar bahwasanya potensi mereka tuh sangat berharga di usia sekarang. Bahkan menganggap harusnya usia sekarang tuh usia yang paling krusial karena Betul. sangat menentukan 10-20 tahun ke depan, yaitu di usia-usia sekarang ini. Jadi mungkin pesan apa nih yang ingin diberikan buat generasi muda di Indonesia, Bang Fajar? Ya, pesan buat generasi muda semua di Indonesia, yaitu ikutilah kebenaran karena kalian akan mendapatkan jalan kebenaran. Tapi janganlah ikuti orang yang benar, karena suatu saat orang itu pasti akan salah. Maka berintegritaslah dan tinggalkan warisan terbaik kalian untuk bisa bermanfaat buat orang lain, bukan untuk meninggalkan kekuasaan. Oke, terima kasih banyak ya Bang Fajar. Thank you for our conversation today. Oke, Ya, siap. intinya aku harap Bang Fajar sehat selalu dan juga Amin ya terima rabbal kasih alamin. banyak pada malam hari ini. Oke, see you again. Sampai jumpa. Bye.